Balai Pelestarian Cagar Budaya saat ini tengah melakukan ekskavasi penyelamatan cagar budaya yang ditemukan oleh Sariman, warga Dusun Bintaran Kulon, Sri Mulyo, Piungan, Bantul pada pertengahan bulan Oktober 2020. Cagar budaya tersebut ditemukan di pekarangan yang selama ini digunakan untuk menanam tebu. BPCB DIY mendapati informasi temuan tersebut dari unggahan di sosial media dan kemudian menindaklanjutinya. Kok begitu ada batu sedikit kita dongkel, kita rubah untuk terus kelanjutannya ini kok terus menerus begini. Nah, terus saya bongkar, lama-lama kok jadi segi 4 gitu kan. Apakah saya cerita saya ini apa nenek saya dulu bikin rumah di sini atau tidak, kita nggak tahu. Iya betul. Nah, kita diamkan saja. Nah, kita bongkari semua batu-batu itu kan. Nah, oleh karena itu bisa tahu kalau ada ini memang betul penemuan candi atau bukan. Itu keponakan saya itu kan datang kemari gitu waktu kita nebang tebu ini. Nah, ini kayak bekas candi nih. Ya, nah, masalah candi itu nggak tahu saya nih mas. Ekskavasi penyelamatan diaktualisasikan BPCB DIY melalui kegiatan tes pit di situs Bintaran Kulon oleh tim penyelamatan cagar budaya. Proses ekskavasi berlangsung selama 7 hari, mulai 2 November hingga 8 November 2020. Tes pit dilakukan untuk melakukan penelitian, pengumpulan data, dan juga pendokumentasian temuan-temuan yang ada di situs Bintaran Kulon. Kementerian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas adalah penyelamatan, salah satu tugasnya. Nah, tugas dari penyelamatan itu kita aktualisasikan melalui kegiatan tes pit. Ini merupakan bahan awal untuk melakukan kajian apakah jenis dari temuan-temuan atau bangunan atau mungkin cagar budaya yang ada di Bintaran Kulon ini. Apakah berupa candi, apakah berupa stupa atau bangunan petir. Dari identifikasi awal terhadap temuan-temuan di permukaan situs tersebut, hasil temuan mengarah pada bangunan stupa. Melalui penelitian tes pit, tim ekskavasi mendapatkan temuan pada pit 2. Tim menemukan adanya bentuk batur karena penyusunannya merupakan batu-batu blok persegi. Berdasarkan identifikasi awal terhadap temuan-temuan permukaan, kita menyampaikan hipotesis bahwa kemungkinan besar ini merupakan bangunan stupa. Bangunan stupa yang ada batur. Bangunan stupa biasanya adalah batur, bentuknya persegi, kemudian dia di atasnya adalah stupa, intinya itu berbentuk lingkaran. Nah, identifikasi yang kita dapatkan dari temuan-temuan yang di lapangan ini, itu kita temukan itu merupakan bagian batur atau bagian landasan dari bangunan itu. Ukuran dari batu-batu candi yang didapatkan secara acak pada situs Bintaran Kulon dengan panjang bangunan 2 meter dan lebar 2 meter ini memiliki ketebalan batu rata-rata 20 cm, lebar 20 hingga 24 cm, dan panjang 30 hingga 35 cm. Jenis batu yang ditemukan berupa batu putih, baik pada bagian batu kulit atau batu yang tampak luar atau outer stone, juga pada batu bagian dalamnya atau inner stone. Pada inner stone menggunakan batu-batu berbentuk persegi dengan pahatan yang tidak rapi yang berguna untuk konstruksi penguat dari bangunan penopangnya. Temuan berada pada tanah dengan jenis pasir yang sangat halus, di kedalaman 160 cm atau pada 8 feet. Tidak terdapat batu atau unsur lain ditemukan sebagai penguat konstruksi tanah. Sementara itu, pada jarak sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya situs Bintaran Kulon,
juga ditemukan situs lainnya yang saat ini juga telah dilakukan ekskavasi penyelamatan. Jenis batu dan struktur batu yang ditemukan memiliki jenis yang sama dengan situs di lokasi pertama. Situs tersebut diperkirakan merupakan bagian tubuh dari stupa. Nah, sementara di lain tempat yang sudah dimanfaatkan oleh penduduk, jadi jaraknya sekitar 100 meter dari sini, itu kita temukan ya, dan sudah diidentifikasi oleh teman-teman di sini, itu kemungkinan adalah merupakan bagian tubuh dari sebuah stupa. Itu yang kita dapatkan dari Bintaran Kulon, Sri Mulyo, Piungan, Bantul saat ini. Ekskavasi penyelamatan ini masih merupakan proses awal. Dari hasil ekskavasi ini, tim dari BPCB DIY selanjutnya akan melakukan analisis terhadap hasil temuan. Dari hasil analisis temuan, selanjutnya akan ditentukan apakah layak untuk diteruskan atau tidak. Nanti hasil dari penelitian ini kita akan memberikan sebuah rekomendasi kepada pimpinan di kantor apabila ya, temuan-temuan ini perlu dilakukan perawatan lebih lanjut, perlu dilestarikan lebih lanjut, baik itu melalui pemeliharaan maupun pemugaran. Tentu saja kita nanti akan berkoordinasi dengan pemilik lahan, yaitu Bapak Sariman. Kita akan bernegosiasi apakah memungkinkan tanah ini untuk disewa. Ya, karena tanah ini itu merupakan tanah pertanian yang digunakan oleh Pak Sariman untuk menanam tebu ya, sehingga kita perlu negosiasi dengan Pak Sariman apakah boleh sebagian dari tanahnya itu kita gunakan untuk pelestarian dari temuan yang sudah kita teliti pada hari ini.